Selamat sore, Bapak, Ibu, dan Opa, Oma. Shalom. Bapak, Ibu, dan Opa, Oma yang terkasih di dalam Tuhan, sore hari ini kita mengadakan kebaktian usia indah di bulan Maret 2021 yang merupakan kebaktian usia indah yang ketiga. Bapak, Ibu, dan Opa, Oma yang ada di rumah, pada saat ini kita masih dalam keadaan pandemi. Namun demikian, kita tetap harus memuji Tuhan dan kita harus tetap berdoa agar pandemi segera berakhir dan kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja kembali. Bapak, Ibu, dan Opa, Oma sekalian, saat ini kita mengadakan persekutuan usia indah namun masih melalui virtual. Namun demikian kami percaya bahwa Tuhan selalu akan memberkati kita semua. Oleh karena itu marilah persekutuan usia indah pada sore hari ini kita awali dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafin serubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bapak, Ibu, dan Opa, Oma sekalian, marilah persekutuan usia indah di sore hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kami masing-masing. Dan kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami sepanjang dari pagi hingga sore hari ini. Tuhan selalu menolong kegiatan kami masing-masing. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan usia indah ini Tuhan. Kiranya Kau sertai satu persatu agar mereka layak di hadapan-Mu. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Emeritus Samuel yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati dan Kau urapi agar firman yang disampaikan boleh kami terima dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sungguh Tuhan kami berterima kasih, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara persekutuan usia indah pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Inilah seru doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Opa, Oma yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso dengan tema Hidup Bijaksana di Masa Pandemi. Namun sebelumnya marilah kita memuji nama Tuhan untuk menyambut firman Tuhan dengan judul Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, di waktu aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, putari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca satu bagian dari Alkitab dan merenungkannya, saya mengajak saudara semua untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh sudah menjadi gembala yang baik bagi kami. Pada usia kami yang semakin lanjut, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menjagai kami bahkan pada masa pandemi melanda dunia ini. Kami berterima kasih karena kami terpelihara di tangan Tuhan. Apa yang kami butuhkan Engkau cukupkan tiap hari. Bahkan Engkau memberikan firman-Mu kepada kami hari ini. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya menjadi tempat yang baik dan pantas bagi firman Tuhan tadi. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Sabda yang sejati itu. Amin. Bacaan kita hari ini, saudara sekalian, adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4, ayat 10 sampai dengan 14. Surat Rasul Paulus yang dikenal sebagai surat dari penjara kepada jemaat yang sangat menyayangi dia, tapi juga yang sangat dia sayangi. Pada bagian surat ini, Rasul Paulus menulis begini: Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku.
Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak terasa sudah hampir setahun kita berada pada masa pandemi yang sangat tidak kita harapkan dan sangat tidak pernah kita dambakan. Tetapi suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita di Indonesia, hampir di seluruh dunia pandemi itu terjadi. Memang COVID-19 tidak kelihatan, tetapi ternyata dampaknya begitu luas dan begitu hebat sampai sekarang ini. Apakah saudara ingin segera bebas dan merdeka dari kondisi seperti sekarang ini? Rasanya kita semua merindukan hal itu. Kita semua kepingin gimana masa pandemi ini bisa segera berakhir, dan segera kita bisa membayangkan kita bisa segera lagi pergi berbakti bersama-sama di gereja, kita bisa pergi jalan-jalan, kita bisa pergi ikut perlawatan, mengunjungi teman-teman kita yang sedang sakit atau kesusahan. Kita bisa berjumpa lagi, pergi ke mall, pergi jalan-jalan, atau malahan kita kemudian melakukan apa yang kita sudah menundanya. Misalnya kita sudah berencana tahun 2020 akan pergi ke luar negeri, kemanapun itu, sekarang kita bisa melakukannya. Tetapi saudara, bukankah itu harus tetap kita tunda dulu? Kalau ditanya sampai kapan, kita tidak pernah tahu sampai kapan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan kapan COVID-19 ini berhenti dan bisa dikalahkan. Kapan masa pandemi ini segera berakhir? Tidak satu lembaga kesehatan pun yang bisa mengatakannya. Jadi saudara, rasanya kita mesti bersabar. Rasanya kita mesti berada pada kondisi seperti sekarang ini untuk jangka waktu yang, bayangkan saja, sejauh-jauhnya kita katakan setahun 2 tahun mendatang. Itu barangkali masih terjadi. Mengeluh boleh, berkesah pasti. Kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa, kita merasa jadi orang yang tertawan, malahan barangkali buat kita orang yang umurnya 60 tahun ke atas, kita seperti orang tahanan, dianjurkan untuk tidak pernah keluar rumah, menjaga kesehatan. Kita dimasukkan kepada kelompok yang disebut rentan terpapar virus yang jahat itu. Saudara, kalau begitu bagaimana sikap yang seharusnya kita ambil? Bagaimana sikap yang bijaksana ketika kita berada pada kondisi yang tertekan seperti sekarang ini? Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dipercaya sebagai surat yang dia tulis dari penjara. Entah penjara mana, apa penjara Efesus atau penjara yang lain lagi kita tidak tahu. Tapi surat itu surat dari penjara.
Bagaimana dengan orang Filipi? Rupanya orang Filipi punya ikatan batin yang dekat sekali dengan Paulus. Paulus juga merasa dekat sekali dengan orang-orang Filipi. Orang-orang Filipi memberi perhatian secara khusus kepada Paulus. Paulus menulis beberapa kali orang-orang Filipi memberi bantuan material kepada mereka. Bukan hanya bantuan doa, bukan hanya dukungan spiritual, tetapi bantuan-bantuan material yang meringankan beban penderitaan Rasul Paulus. Senang Paulus menerimanya, tetapi Paulus mengatakan, kamu tidak punya banyak kesempatan untuk melakukannya. Tapi, kata Paulus, aku sudah mengerti apa artinya cukup itu. Nah, saudara, saya mau menjadikan sikap Rasul Paulus ini sebagai sikap kita, sikap iman yang tepat kepada Tuhan Yesus ketika kita menghadapi situasi yang sangat sulit. Paulus berada di penjara, tidak karena dia melakukan kejahatan atau kesalahan, tetapi karena dia bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Paulus mengatakan, aku sudah terbiasa dan sudah membiasakan diri untuk mengambil sikap cukup. Dan saudara-saudara, kalau kita membayangkan menggunakan cara pikir banyak orang Kristen sekarang, aneh sekali justru ketika Paulus hidup bergiat untuk Kristus, ketika dia diambil secara khusus oleh Tuhan Yesus, ketika dia menjadi pengikut Yesus, apakah hidupnya jadi enak seperti digembar-gemborkan oleh banyak hamba Tuhan sekarang? Ternyata enggak. Paulus justru mengalami banyak sekali kesulitan. Saudara bisa membacanya dalam surat 2 Korintus pasal 11. Dia mendaftarkan apa saja pengalaman-pengalaman buruk dalam hidupnya, malahan seumur hidupnya, sebab nanti Paulus tetap mengakhiri masa tuanya di penjara di Roma. Malahan tradisi mengatakan Paulus akhirnya mati syahid di kota Roma juga karena Kristus. Tapi perhatikan saudara-saudara, dalam surat Filipi Paulus sama sekali tidak berkeluh kesah. Apakah dia memang orang yang suka menderita? Juga tidak. Tetapi dia menempatkan dirinya dengan tepat. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia, katanya. Kata penting bagi Paulus adalah di dalam Kristus. Bersama-sama dengan Kristus. Hidup dekat dengan Kristus. Membiarkan Kristus menjadi pusat dari dirinya. Semua perkara bisa kutanggung. Aku sudah mengalami apa itu artinya lapar, apa itu artinya kelimpahan. Aku sudah mengalami apa itu artinya hidup aman, tapi juga hidup di dalam tekanan dan penderitaan. Aku sudah mengalami apa artinya kekurangan dan kelimpahan. Aku sudah tahu. Tapi kalau begitu, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mesti berlaku fair. Jadi, bukan hanya aku akan menerima jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus, bukan hanya aku akan hidup terjamin, Tuhan akan memberikan kepadaku apa saja yang aku butuhkan, tetapi juga ketika segala macam kesulitan, segala macam kesukaran itu datang menerpa aku dan aku mesti mengalaminya. Dan mengalaminya bukan dalam skala yang kecil tetapi skala yang besar. Dikejar-kejar, dianiaya, didera, mau dibunuh, diancam kematian, dipersalahkan, dipenjara tanpa ada kesalahan yang bisa dibuktikan. Itu tidak boleh menjadi halangan untuk mengatakan bahwa Kristus tetap diam di dalam diriku.
bahwa Kristus itulah yang bisa membuat aku menjadi kuat dan bisa menjalani kondisi-kondisi yang entah baik atau buruk itu dengan cara pandang yang tepat. Aku memang harus hidup seperti yang Kristus hidup. Itu nomor satu. Apakah hidupku senang dalam tanda kutip atau susah dalam tanda kutip? Menderita dalam tanda kutip atau bersukacita dalam tanda kutip? Ketika urusan berjalan lancar dan mendapat perhatian, tetapi juga ketika orang mengabaikan dan mengancam, itu menjadi bagian dari hidupku beriman. Saudara, apa hubungannya dengan pandemi kita sekarang ini? Dalam kondisi kita dicekam oleh pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, baiklah kita belajar dari Rasul Paulus untuk melihat bahwa kondisi kehidupan kita sekarang tidak pernah dilepaskan dari kasih Kristus. Hidup kita sekarang yang kita mengatakan tertekan ini tidak boleh kita lepaskan dari hidup kita yang panjang, pada hari-hari kita yang sudah lewat, di mana kita merasakan Tuhan begitu baik menyertai kita. Tuhan memberi kebebasan begitu luar biasa kepada kita. Tuhan memberi apa saja yang kita perlukan dan kita butuhkan. Tuhan memberi kepada kita kesehatan yang sempurna. Kita memberi kepada kita teman-teman yang sangat memperhatikan kita. Memberi kesempatan kepada kita untuk mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan gerejawi dengan leluasa. Kita bisa pergi kemana saja. Tetapi pada saat kita harus stay at home, tetap tinggal di rumah, dan dianjurkan kalau tidak perlu sekali, apalagi buat kelompok rentan seperti kita. Saya juga termasuk kelompok rentan, 68 tahun. Kita mesti memperhatikan protokol kesehatan tadi. Gampang? Susah? Susah sekali. Karena pada dasarnya kita mau hidup kita bebas seperti pada hari-hari sebelum pandemi ini terjadi. Sebelum kita diserang dan diserbu oleh virus COVID-19 ini. Jadi, saudara, belajar dari sikap iman Rasul Paulus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu situasi Rasul Paulus berbeda dengan situasi kita sekarang. Tetapi kesulitan yang dia hadapi persis sama seperti kesulitan yang kita hadapi. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama kita harus menerima keadaan ini. Jangan menafikan, jangan menolak seolah-olah virus COVID-19 itu tidak ada. Seperti yang dianut oleh beberapa orang, malahan di kalangan orang Kristen sendiri. Nggak ada itu COVID-19 itu, nggak ada, kita tetap bebas. Ujung-ujungnya, sesudah mengatakan begitu, meninggal orangnya. Meninggal orangnya kenapa? Kena COVID-19. Ketahuan, harus dimakamkan dengan protokol kesehatan yang ketat sekali. Begitu meninggal, harus segera dimakamkan atau dikremasi. Jadi yang pertama, jangan pernah menafikan bahwa virus COVID-19 ini ada. Bahwa virus COVID-19 itu mengancam kita. Betapapun kita tidak suka, betapapun kita tidak mengharapkannya, dan tentu kita berharap kita sehat-sehat saja. Seluruh anggota keluarga kita, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, buyut barangkali sehat-sehat semua. Tragedi-tragedi dari mereka yang terkena COVID-19 dan meninggal lalu dimakamkan secara tragis dan dramatis itu jangan terjadi pada diri kita. Berharap tentu iya. Tapi
nomor satu. Kita mesti sadar, kita pasang di pikiran kita, COVID-19 ada. Dia mengancam kita. Itu membuat kita menjadi orang yang tidak bebas. Tetapi itu bagian yang mesti kita jalani kalau kita mau supaya persebaran COVID-19 ini bisa diputus, bisa dipatahkan. Lalu yang kedua, marilah kita hidup dalam situasi atau dengan cara hidup yang baru. Sinja baru saja lewat. Kita menjalani Sinja tahun ini dengan cara yang berbeda. Malahan ketimbang tahun yang lalu sekalipun, setahun yang lalu. Tidak ada lagi anak-anak, menantu, cucu yang datang paeja kepada kita. Tapi sekarang mereka dianjurkan untuk tetap di rumah masing-masing. Lalu paejanya gimana? Rasanya Bapak Ibu, saudara-saudara sudah menjalaninya ya. Paejanya pakai model baru, pakai video call. Kita hanya bertatap muka lewat layar HP kita. Jadi, rasa hormat kepada orang tua kali ini tidak ditunjukkan dengan datang kepada orang tua secara fisik. Tetapi sekarang kita mesti pakai cara yang baru. Boleh jauh, boleh tidak secara fisik kita bisa menyentuhnya. Tetapi marilah kita harapkan supaya meskipun paejiannya pakai HP, video call, tapi hati dan kasih serta rasa hormat itu masih menguasai mereka semua untuk kita. Dan Tuhan yang membuat apa yang dilakukan oleh anak, menantu, cucu, buyut kita kepada kita itu berperan, bermanfaat, kita rasakan dalam diri kita. Kita harus menerima kenyataan bahwa kalau kita mengasihi, kalau anak-anak itu mengasihi kita, itu tidak perlu mereka datang. Justru sekarang cara mengasihinya adalah tidak datang, menghindari kerumunan, menjaga jarak. Caranya tidak lagi makan besar bersama-sama dengan seluruh keluarga, makan di tempat masing-masing, tapi dengan doa yang satu dan sama kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Rumah makan Cina yang besar di Jakarta pun, yang biasanya kalau mau Sinja, malam Sinja itu penuh, full book, kali ini cuma menyediakan take away, hanya bisa dibawa pulang. Padahal mahal sekali. Itulah sebuah cara baru. Tidak usah merasa ada yang kurang. Memang betul, lebih enak, lebih ideal kalau kita bertemu, bertatap muka. Kita bisa memeluk, kita bisa barangkali menerima sojah, pai dari anak-anak kita. Kita bisa berjabat tangan, kita bisa berangkulan. Tetapi sekarang kita mesti pakai cara baru. Demi apa? Demi kesehatan. Demi kebaikan kita. Tundalah pergi jalan-jalan. Tundalah keinginan untuk kebaktian onsite di gedung gereja seperti biasanya. Demi apa? Demi kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Bukan hanya kebaikan untuk diri sendiri, tetapi juga kebaikan untuk orang lain yang berinteraksi dengan kita. Pakailah kesempatan waktu kita di rumah untuk barangkali lebih banyak melihat kembali pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah lewat dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Dia sebelum masa sekarang ini. Dan pada masa sekarang ini pun, saudara-saudara, kalau saudara-saudara hari ini menyaksikan saya menyampaikan renungan,
dalam acara persekutuan lansia. Hari ini kita bisa bangun. Itu sebuah mujizat. Itu anugerah dan karunia Tuhan yang hebat, tanda kasih setia Dia kepada saya dan saudara-saudara. Apakah besok kita masih bangun seperti sekarang ini? Kita tidak tahu. Tapi marilah kita punya sikap iman seperti Rasul Paulus yang sangat bijaksana. Di dalam Dia segala hal bisa kutanggung. Amin. Bapak, Ibu, dan Opa Oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan kita sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita setiap hari. Bapak, Ibu, untuk sebagai dasar persembahan akan saya bacakan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Opa Oma, dalam persembahkan ini dapat memasukkan ke dalam amplop dan disampaikan ke gereja pada waktu yang terdekat atau boleh melalui rekening gereja. Sambil mempersembahkan, kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Mari Puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Yang kekaramatnya bagi umat dalam hal dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia yang setia adanya. Bapak, Ibu, dan Opa Oma yang terkasih di dalam Tuhan, marilah persembahan kita aturkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan membawa persembahan kami yang sesungguhnya berasal daripadamu sendiri. Ya Tuhan, apabila dibandingkan dengan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami, persembahan kami tidak seberapa, namun demikian ya Tuhan, Kau berkati agar persembahan ini boleh dipakai dan dipergunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk para majelis yang akan mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan sehingga dijauhkan dari segala godaan, sehingga apa yang dilakukan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Opa Oma sekalian, pada saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman dari Ibu Ketua Seksi atau Ibu Ketua Usia Indah yang akan disampaikan oleh Ibu Holi. Kepada Ibu Holi kami persilahkan. Salam, selamat sore Omah Opa, apa kabar? Semoga Omah Opa selalu sehat, walaupun di rumah tapi Omah Opa tetap happy ya, biar sehat terus.
tahun ini kita tidak merayakan Imlek dan Valentine. Nggak apa-apa ya, Oma Opa yang sabar karena kita tidak bisa berkumpul bersama teman-teman kita semua. Tapi tahun depan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan berkumpul kembali ya. Anggap aja ini kita lagi di dalam perahunya Nuh. Kita menunggu air surut. Kalau air sudah surut, kita pasti bebas. Ya. Ya. Kami atas nama pengurus Komisi Usia Indah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu baik. Biarlah menjadi berkat bagi setiap pendengarnya. Dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak selanjutnya. Juga terima kasih kami kepada semua Bapak Ibu yang bertugas hari ini, MC, song leader, organis, multimedia. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Saya akan memberikan pengumuman. Bulan depan adalah hari yang spesial buat Oma Opa, yaitu hari ulang tahun Usia Indah yang ke-9. Jadi ada acaranya beda sedikit ya. Bulan depan tanggal 1 April. Pembicaranya Bapak Pendeta Haryanto Suryadi. Temanya hidup bersyukur di masa pandemi. MC-nya Ibu Holi. Song leadernya Pak Parso dan Bu Ketut. Organisnya Pendeta Hendy. Semua pengurus diundang hadir. Di dalam program ini, di dalam program Komisi Usia Indah tahun ini, semua usia indah diharapkan bisa mengikutinya, yaitu di dalam tahun ini kita belajar mempersembahkan sebagai ungkapan syukur dari Oma Opa. Gak usah diberi nama, yaitu sebagai satu ungkapan syukur berupa tabungan. Mungkin mau pakai celengan boleh, mau pakai amplop boleh, mau pakai dus boleh. Diatur sedemikian rupa, kita akan mempersembahkannya kepada Tuhan pada saat bulan Desember nanti. Bagi yang tidak mau ikut juga enggak apa-apa, enggak dipaksa dan enggak usah diberi nama. Seperti biasa, Oma Opa, setiap malam kita kan ada rema untuk menambah iman kita menjadi kuat. Semoga Oma Opa tidak lupa ya, ikuti terus, berkatnya banyak itu untuk menguatkan iman kita. Setiap Rabu pagi itu juga ada sapaan gembala dari Pendeta Haryanto, itu sangat bagus sekali menguatkan iman kita, Oma Opa. Dan kami akan memberitahukan yang berulang tahun di bulan Februari dan Maret. Ibu Lydia Novita tanggal 6 Februari, Sumi Harini tanggal 6 bulan 2, Elizabeth Silitonga tanggal 8 bulan 2, Rebecca tanggal 10 bulan 2, Mardiati Lestari tanggal 15 bulan 2, Eli Mulyar 16 bulan 2, Saudari Ripka Dorin Rustandi 17 bulan 2, Bu Antin Sairin 22 bulan 2, Pak Beni Rahalahu 23 bulan 2, Tun Setiawan tanggal 26 bulan 2, Pak Yosafat Mulyadi 29 bulan 2, Bu Martini 1 bulan 3, Ibu Liana Utari Widya tanggal 2 bulan 3, Bu Leni Rumayar tanggal 3 bulan 3, Bu Esther Lukita Ningsi tanggal 4 bulan 3. Kami semua pengurus Komisi Usia Indah mengucapkan selamat ulang tahun. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Terima kasih.
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa surgawi, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang begitu baik kepada kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, rahmat-Mu kepada kami pun tidak pernah habis-habisnya, bahkan selalu baru tiap hari dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, sekalipun kami tahu kami berada dalam masa pandemi, ada kesulitan kami mengadakan persekutuan seperti dulu lagi, tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami sarana teknologi yang canggih, sehingga sekalipun kami memiliki keterbatasan, namun kami tetap bisa beribadah kepada Tuhan melalui virtual. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini, yang boleh mengingatkan kami bahwa kami harus memiliki hidup yang bijak di masa pandemi. Kami mohon Tuhan tolong, biarlah kami bijak menggunakan waktu-waktu yang masih ada dalam hidup kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Kami bijak menggunakan kemampuan, talenta, apa yang kami miliki dan kami persembahkan kepada Tuhan. Kami juga bijak ya Tuhan, menjadi opa, menjadi oma, yang menjadi berkat bagi segenap anak cucu kami. Kami mohon Tuhan yang boleh menolong kami. Bapa di surga, terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Emeritus Samuel Santoso yang boleh menyampaikan firman pada sore hari ini. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati pelayanannya, dan Tuhan memakainya menjadi alat berkat Tuhan. Terima kasih lewat kebaktian ini, kami didukung oleh rekan-rekan multimedia. Tuhan memberkati mereka sekalian, agar sungguh mereka juga diberkati dengan tubuh yang sehat, dan Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, kami tak lupa mendoakan kondisi opa-oma yang sakit. Kami mohon Tuhan yang boleh melawat, menguatkan, memberikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Yang putus asa, ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan harapan yang baru. Tuhan memberikan semangat agar sungguh di tengah-tengah kondisi yang lemah, anak-anak-Mu tetap diberikan kekuatan dari Tuhan. Kami tak lupa juga mendoakan oma-opa yang berulang tahun pada bulan Februari hingga Maret ini. Tuhan berkati mereka satu persatu, biarlah dengan bertambah usia, bertambah berkat-Mu, dan Tuhan memberkati kesehatan mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami. Biarlah Tuhan memakai kami menjadi alat berkat. Biarlah kami selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Kami tahu apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat. Dan biarlah yang kami lakukan semata-mata hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan dan berkat kepada kami sekalian. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa